Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai sifat-sifat pada operasi hitung. Seperti yang kalian tahu, operasi hitung itu dalam matematika ada penjumlahan, nih ya, pengurangan, perkalian, pembagian. Sebetulnya masih ada beberapa lagi, tapi yang dasarnya adalah inilah ya. Nah, karena yang akan kita fokuskan mencari sifatnya adalah pada keempat operasi ini. Ternyata dari keempat operasi ini mereka mempunyai sifat-sifat. Sifat itu seperti misalkan kalau kayu itu sifatnya adalah permukaannya misalkan kasar gitu ya. Terus dia agak keras gitu. Terus atau kalau kain itu sifatnya halus dan lembut. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau dalam operasi hitung sifatnya seperti ini. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, sifat operasi hitung itu ada yang sifatnya komutatif. Atau istilah lainnya adalah pertukaran. Atau mungkin bisa ditukar gitu ya. Kalau sifat itu kalau dalam kehidupan sehari-hari bilangnya bisa ditukar-tukar. Maksudnya bagaimana? Contoh, kakak ambil ilustrasi seperti ini. Kalau kalian ke minimarket gitu ya, misalkan beli mie, misalkan harganya 2000, lalu beli coklat harganya 5000, beli apa lagi ya, roti deh, roti misalkan 3000 juga. Terus ini ada dua kasir nih, kasir itu untuk bayar, tempat membayar, kasir A, kasir B. Ini juga ada dua orang membeli barang yang sama, ini sama ini. Si kasir A itu menginput barangnya, ya kan, di scan dulu ya barang itu. Menginput barangnya itu pertama adalah mie dulu, lalu roti, lalu coklat gitu. Sehingga yang diinput pertama adalah seperti ini, 2000, lalu 3000, lalu 5000. Ketika dibayar totalnya adalah 10.000 rupiah gitu. Nah, orang kedua membayar di kasir B. Nah, si kasir B itu menginput barangnya atau men-scan-nya itu adalah pertama coklat dulu, terus roti, baru mie. Nah, sehingga harga yang terinput adalah coklat 5000, roti 3000, lalu mie 2000. Nah, ketika di total hasilnya adalah 10.000 juga. Nah, ini juga yang A itu 10.000, yang B juga 10.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan pertukaran ya. Artinya di sini kalian perhatikan bilangan yang dihitung duluan ya, yang muncul duluan itu ternyata tidak mengubah hasil ya, tidak mengubah hasilnya. Kalau yang A itu tadi adalah 2000 ditambah 3000 dulu, baru nanti selanjutnya ditambah 5000, hasilnya 10.000. Kalau yang ini 5000 dulu ditambah 3000, baru selanjutnya 2000, hasilnya juga tetap. Nah, inilah yang dimaksud dengan pertukaran atau komutatif tadi ya. Posisi bilangannya mau dijumlahkan yang mana aja dulu, itu hasilnya akan sama. Nah, ini adalah komutatif pada penjumlahan ya, komutatif penjumlahan. Jadi kalau kakak tulis gini ya, 2000 tambah 3000 tambah 5000 itu sama dengan 5000 tambah 3000 tambah 2000, hasilnya sama. Nah, ini adalah komutatif pada penjumlahan. Bagaimana kalau komutatif pada perkalian? Bisa nggak dia hasilnya akan sama atau tidak? Kita periksa. Contoh, 8 dikali 6 sama 6 kali 8. 8 kali 6 hasilnya 48. 6 kali 8
ternyata hasilnya 48 juga ya. Berarti pada perkalian juga berlaku komutatif, bilangannya bisa ditukar-tukar ya hasilnya, karena hasilnya pasti akan sama, mau ini dikali ini atau ini dikali ini ini terus dikali ini, hasilnya akan sama. Atau gini deh, kakak tambah 8 kali 6 kali 5 ya. Nah, kalau ini 5 kali 6 kali 8. Nah, ini jadi yang ini adalah 48 kali 5, yang ini berarti 5 kali 6 dulu ya. 5 kali 6 30 kali 8, 48 kali 5, 5 kali 8 04, 20 240. Ini juga 240. Nah, itu dia. Tuh, perhatikan di sini mau bilangan yang mana dulu yang dikalikan itu hasilnya akan sama gitu. Jadi pada perkalian juga berlaku komutatif ya. Bagaimana dalam pengurangan dulu? Kalau pengurangan, misalkan 11 kurang 6 sama 6 kurang 11. 11 kurang 6 hasilnya ini sama ya. Hasilnya 5. 6 kurang 11 hasilnya adalah negatif 5 gitu. Oh, ternyata kesimpulannya dalam pengurangan tidak berlaku komutatif. Jadi kalian jangan sekali-kali mengurang bilangan, tapi yang ini aja deh supaya gampang, 11 kurang 6 aja, padahal operasi hitungnya kalimat matematikanya sebetulnya 6 kurang 11 gitu. 6 kurang 11, tapi kalian ngitungnya 11 kurang 6 ya, hasilnya nanti jadi positif ya, bukan negatif gitu. Sekali lagi, jadi kesimpulannya kalau pada pengurangan itu tidak berlaku komutatif, bilangannya tidak bisa ditukar-tukar sembarangan. Oke. Kalau perkalian, perkalian udah, pembagian berarti ya. 8 dibagi 2 dengan 2 bagi 8. 8 bagi 2 hasilnya 4. 2 bagi 8 hasilnya adalah 2/8 ya, atau disederhanakan menjadi 1/4. Nah, di sini kita punya kesimpulan ternyata pada pembagian juga tidak berlaku komutatif. Tidak berlaku bilangannya bisa ditukar-tukar ya, tidak bisa. Nah, itu adalah sifat komutatif. Nah, untuk sifat operasi hitung berikutnya adalah kedua, namanya asosiatif, atau istilah lainnya adalah pengelompokan. Mengingatnya gampang ya, jadi ingat aja ASEAN. ASEAN itu apa? ASEAN adalah perkumpulan negara-negara Asia Tenggara, Association of Southeast gitu kan ya, Asian Nation. Nah gitu, jadi ingatnya seperti itu aja, perkumpulan negara-negara Asia Tenggara, perkumpulan sama pengelompokan gitu ya. Nah, maksudnya apa nih? Kakak coba ilustrasikan dengan misalkan gini nih, piring ya. Di piring ini ada kue. Nah, di sini misalkan di sini ada kuenya apa ya namanya ya? Susah lah namanya. Misalkan kue A aja lah. Kakak ilustrasikan dengan bintang nih. Ada kue bintang, ada kue bulan. Nah, itu satu lagi kue segitiga. Itu ya, gitu. Nah, di sini kita lihat kalau ditanya ada berapa kue seluruhnya dalam piring, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seluruhnya adalah ada 6 kue ya. Didapat dari mana? Nah, piring pertama ada 2 kue, piring kedua ada 3 kue bulan dan 1 kue segitiga. Nah, karena dia dalam satu piring, maka kakak buat seperti ini ya. Ini menunjukkan oh ini piring yang ini kan gitu ya. Jadi di sini kita lihat operasinya adalah
2 ditambah 3 tambah 1, 6, 4. Hasilnya 6. Nah, sekarang kalau kakak buat posisinya begini. Ya. Ini kue bintang, ini kue bintang juga. Lalu kue bulan, kue bulan, kue bulan. Nah, kue bulannya kakak taruh di sini nih, sehingga yang piring sebelah kanan hanya ada satu kue segitiga ya. Ternyata hasilnya ada berapa kue seluruhnya? Tetap ada 6 ya. Bagaimana dapat 6-nya? Perinciannya adalah piring pertama isinya 2 kue bintang ditambah 3 kue bulan gitu ya. Nah, ini karena ada dalam satu piring jadi kakak pus ini, lalu ditambah 1 kue segitiga. Nah, ini 5 ditambah 1, hasilnya 6 juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan asosiatif atau pengelompokan ya. Tepatnya asosiatif pada penjumlahan, dimana mau yang dihitung yang mana dulu ya. Yang kalau dalam kurung ini artinya kan dikerjakan terlebih dahulu ya. Mau dikerjakan yang terlebih dahulu itu yang mana, itu hasilnya akan sama saja ya. Jadi dalam penjumlahan itu dia berlaku asosiatif juga ya. Jadi mau ini dulu 3 sama 1 dulu dijumlahin, hasilnya tetap 6, atau 2 sama 3 aja dulu dijumlahin, hasilnya juga tetap 6, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau dalam perkalian, apakah berlaku? Contoh, kita ambil 4 dikali nggak selalu insam ini dulu ya, misalkan gini lah, 4 kali 5 kali 6 dengan 4 kali 5 kali 6. Di sini berarti yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ini berarti 20 kali 6, hasilnya 120. Sedangkan ini 4 kali 30, 120 juga. Oh, berarti pada perkalian juga berlaku asosiatif ya. Mau dikaliin mana dulu hasilnya akan sama gitu ya. Bagaimana dalam pengurangan? Apakah dia berlaku asosiatif? Contoh, 20 dikurang 8 kurang 6 sama 20 kurang 8 kurang 6 ya. 20 kurang 8 hasilnya adalah 12 kurang 6. Yang ini, oh ini hasilnya dia jadi 6 ya. Kalau yang ini 20 kurang 2 berarti ya. 20 kurang 2 hasilnya 18. Oh, enggak sama. Oh, berarti pada pengurangan itu tidak berlaku tidak berlaku asosiatif ya. Jadi kalian nggak bisa sembarangan, saya mau ngitung yang ini dulu sama ini baru nanti 20. Nggak bisa kayak gitu, karena hasilnya akan beda ya. Harus sesuai dengan lihat kalimat matematikanya dulu ya. Kalau yang di dalam kurung berarti itu yang harus dikerjakan gitu ya. Kalau pembagian bagaimana? Contoh, kita ambil ini aja, 20 bagi 4 bagi 2 sama 20 bagi 4 bagi 2. Oh ya, yang perlu kalian perhatikan ciri-cirinya. Kalau asosiatif itu operasinya sama semua ya. Kalau tambah semua, kali semua, kurang semua gitu ya. Oh, ini sih nggak usah dilihat lah ya. Jadi tambah semua ya, kali semua. Nah, itu selalu ada dalam kurung. Itu ciri-ciri atau sifat dari kira-kira ciri-ciri dari asosiatif ya. Kalau ini berarti 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kalau yang ini berarti ini belum dikurung. 20 bagi 4 5. 5 dibagi 2. 5 bagi 2 adalah berapa? 5/2 atau 2,5 ya. Ini sama dengan 5/2 sama.
Tuh, ternyata tidak sama juga. Oh, berarti dalam pembagian juga tidak berlaku asosiatif. Artinya adalah kalian tidak bisa sembarangan membagi bilangan ya. Saya mau yang ini dulu, saya mau 4 sama 2 dulu. Padahal harusnya kan 2 udah ada dalam kurung. Berarti ini sama ini dulu yang harus dikerjakan ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan membagi bilangan dengan siapa gitu ya. Jadi harus sesuai dengan aturannya. Berikutnya, sifat operasi hitung yang perlu kalian ketahui adalah distributif, atau istilah lainnya adalah penyebaran. Mengingatnya atau memahaminya adalah ingat dalam pelaku jual beli ya, ada yang namanya distributor ya. Distributor itu apa? Distributor adalah pihak yang menyampaikan barang dari konsumen ke produsen ke konsumen, distributor gitu ya. Jadi dia kesini gitu kan. Ini dari satu produsen ini ke konsumen. Nah, dari sini ke sini itu namanya distributor. Jadi dia nyebar gitu. Ya, memahaminya seperti itu ya, atau untuk mengingatnya. Nah, kalau dalam operasi hitung distributif itu maksudnya seperti apa? Nah, ini dia. Ini adalah sifat operasi yang sangat penting nih, karena akan sering kepake nih. Contohnya 3 dikali 2 tambah 5. Dalam sifat distributif ini namanya bentuk sederhananya. Ini bentuk sederhananya seperti ini. 3 dikali 2 tambah 5. Nah, ketika disebar ya, bentuk tersebarnya maka akan menjadi begini. 3 kali 2 ditambah 3 kali 5 ya. Kalian perhatikan di sini kita menyebutnya begini, 3 tersebar terhadap 2, lalu 3 tersebar juga terhadap 5, sehingga yang paling gampang mengingatnya gini ya, bilangan yang ada di luar kurung itu akan tersebar oleh bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung ya. Jadi dia akan disebut beberapa kali nanti jadinya hasilnya tuh. 3 kali 2 tuh yang ini. Lalu tambah, kenapa tambah? Karena di sininya tambah ya. Kalau kurang ya berarti nanti di sininya kurang gitu. Terus tambah 3 kali 5. Nah, gitu. Ternyata hasilnya sama nih. 3 kali 2 tambah 5 7, 21. Kalau ini bentuk tersebarnya kita hitung berarti 3 kali 2. Nih, kita tulis gini ya. Nah, 3 kali 2 6 ditambah 15 21 juga. Nah, gitu. Jelas sampai sini ya. Contoh lain dari sifat distributif operasinya misalkan 4 kali 6 kurang 3 lah. Nah, kalau disebar maka akan menjadi 4 kali 6, 4 tersebar terhadap 6, lalu kurang, di sini kan ini kurang, 4 tersebar terhadap 3, berarti 4 kali 3. 4 kali 6 ini jadi 4 kali 3, 12. Yang ini 4 kali 2, 4 dikurang 12, hasilnya 12 juga. Tuh. Ini, kalau ini kita sebut distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kalau ini distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya. Ada nggak distributif pembagian? Contoh. Nah, ternyata ada juga ya. Distributif pembagian. Oh ya, jadi distributif itu sifatnya yang perlu kalian pahami adalah dia ada 2 operasi ya. Enggak seperti ini. Kalau asosiatif tambah-tambah semua, kali-kali semua. Atau tadi yang komutatif, kalau ini kali-kali semua kan gitu ya, tambah-tambah semua. Kalau distributif itu dia nyampur gitu. Makanya kita menyebutnya distributif perkalian terhadap penjumlahan, distributif perkalian terhadap pengurangan ya.
Ada nggak kalau pembagian? Nah, kalau pembagian begini. Misalkan 12 ditambah 4. Ini nyarinya angka yang gampang aja. Dibagi 2 lah. Bentuknya gini ya kalau pembagian, distributif pembagian. Ini namanya distributif pembagian terhadap penjumlahan. 12 ditambah 4, 8 dibagi 16 ya. 16 dibagi 2, hasilnya 8. Kalau kita tulis dalam bentuk tersebar menjadi 12 dibagi 2 ditambah 24 dibagi 2 ya. 12 bagi 2 6 ditambah 2, hasilnya 8 juga. Nah, seperti itu. Sudah bisa dipahami? Nih, perhatikan kalau perkalian begini kali ini. Kalau pembagian harus si pembaginya ya berada di sebelah kanan, nggak bisa dia di sini ya. Kok begitu? Ya coba aja nanti ya, silakan kalian buktikan sendiri bisa nggak kalau ininya berada di depan ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kita harus belajar sifat operasi hitung? Apa kegunaannya? Nah, sekarang manfaatnya adalah dalam menghitung ya, dalam perhitungan. Contoh, kalau kakak buat kalimat seperti ini, hitunglah yang agak ekstrim aja sekalian, 121 ditambah 374 ditambah 126 ditambah 479, berapakah hasilnya? Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian gunakan perhitungan biasa, wah ini pasti lama. Nah, yang kalian hitung bagaimana? Ini tambah ini, terus nanti tambah ini lagi, terus tambah ini lagi, gitu ya. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Ya, tapi kalau kita memahami sifat komutatif, itu akan lebih mudah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kakak, karena ini penjumlahan semua ya, jadi berlaku komutatif. Kakak menjumlahkan 121 dengan 479, terus 374 dengan 126. Kenapa? Karena ini kalau dijumlahkan hasilnya ada nolnya, itu kan lebih mudah ya. 121 tambah 479 hasilnya adalah 600, ditambah 374 dengan 126 hasilnya adalah 500. 600 tambah 500, nah ini kan mudah, 1100. Ya, mudah kan ya. Jadi bahkan nggak sampai butuh waktu 1 menit 2 menit untuk mengerjakan seperti ini. Dengan mengetahui sifat operasi hitung, kita bisa menggunakan perhitungan, mengerjakannya dengan lebih cepat. Contoh lain, misalkan ini contohnya ya, 15 lah, 15 dikali 26 ditambah 15 kali 43 ditambah berarti 31 ya, kali 15. 15 kali 26 tambah 15 kali 43 tambah 31 kali 15. Nah, kalau kita menghitungnya satu-satu itu akan lama ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini dulu, terus nanti ini dulu, terus ini gitu, hasilnya berapa ya. Kalau kita menggunakan sifat operasi hitung, nah ini yang kepake adalah distributif ya, ini akan lebih cepat. Di sini kita lihat ini adalah sifat, ini adalah bentuk tersebar. Taunya dari mana? Karena ini ada bilangan yang disebut beberapa kali. 15, 15, 15. Nah, itu ya. Oh, tapi kalau ini 15-nya ada di sini. Tadinya di depan, yang ini di belakang. Ya nggak masalah. Kenapa? Karena perkalian bersifat komutatif. Tuh kan jadinya tahu kan dia. Jadi boleh aja kita tulis 15 kali 31 kan hasilnya kan sama aja ya. Ya kan?
Oke, nah kalau kita pakai sifat distributif, kita tulis dalam bentuk sederhananya menjadi 15 kali 26 tambah 43 tambah 31. 15 kali ini 2643 hasilnya 69. 6931 adalah 100. 15 kali 100 1500 tuh. Kan sederhana ya, bahkan sampai tidak pakai coret-coretan. Ya. Nah, jadi ini akan membuat kalian lebih pede dalam mengerjakan soal nantinya ya. Karena kalian udah tahu triknya, terus ngitungnya juga cepat gitu ya. Nah, kalian akan lebih percaya diri untuk mengerjakan soal-soal, terutama yang perhitungan-perhitungan sederhana seperti ini. Nah, itu adalah kegunaan dari kita memahami sifat operasi hitung. Ya, apalagi kegunaannya ya nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya, dalam video yang lainnya. Semoga bermanfaat dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.